Swastiastu. Swastiastu, nggih. Ujang ke? Niki tiang wonten tugas disuruh menelaah unsur-unsur intrinsik. Tapi tiang tak bisa beli bantu nggih. Iya, bisa. Oke, coba Cina malu. Niki beli. Wah, belum. Walau neneknya nak nu polos, kemudian madan telaah. Ini bangun materi. Selama beli belajar di kampus, ada materi telaah prosa dan sastra Bali tradisional. Nah, nenenan dia nggak bahasa Indonesia kan? Nggih. Telaah prosa dan sastra Bali tradisional ini merupakan suatu telaah atau suatu kajian tentang suatu cerita, babat, tutur, mitos dan lain sebagainya. Nah, jika kita menelaah contohnya suatu satwa atau cerita, tentu kita harus memiliki unsur-unsur intrinsik. Nah, tapi mantan unsur intrinsik ini kok? Nah, berikan tema, latar, plot, tokoh penokohan, sudut pandang, itu color amanah. Oh, ada tema. Tema merupakan pokok dari sebuah cerita. Jika kita sudah menentukan tema, kita akan bisa mendapatkan judul dari cerita yang akan kita tuangkan dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua ada latar. Latar ini dapat dibagi menjadi 3, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Nah, latar waktu ini latar yang dimana tempat atau kejadian tersebut kita menjadi tahu lah waktu tersebut entah itu jam berapa, di mana tempatnya itu. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana tersebut yang menggambarkan kisah dari cerita. Ada kisah sedih, gembira, marah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latar sosial. Latar sosial ini mengungkapkan tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, seperti di Bali, kehidupan sosialnya sebagaimana. Ada yang bernama Imade sebagai kehidupan sosial di Kutu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada plot. Nah, plot ini merupakan urutan beberapa peristiwa dan setiap peristiwa tersebut mempengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab akibat. Plot ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu plot padat dan plot longgar. Plot padat ini merupakan peristiwa yang menjadi acuan atau peristiwa yang memang pokok peristiwa tersebut tidak bisa digantikan. Nah, plot padat ini juga disebut dengan peristiwa fungsional. Itu plot longgar. Plot longgar itu peristiwa berlangsung lambat, hubungan peristiwa tersebut pun tidaklah erat atau tidak begitu penting. Disebut dengan peristiwa kaitan. Sedangkan ada lagi satu peristiwa acuan, itu peristiwa yang dalam bahasa Balinya cihno dari suara binatang. Misalnya jejak yang bersuara, kita bisa berikan ciri bahwa suara binatang tersebut benar. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini sangat penting dalam melakukan telaah satwa atau telaah prosa tersebut, karena sudut pandang ini dapat memberikan gambaran kepada cerita tersebut. Jadi baik itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi kita menjadi tahu suatu cerita tersebut menceritakan tentang siapa. Nah, yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini merupakan petikat dalam bahasa Bali, petikat atau pesan-pesan yang terdapat dalam sebuah cerita, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah salah satu sosok penggambaran dalam cerita oleh pengarang susunan ceritanya. Tokoh cerita mendapatkan suatu proses, yaitu proses penokohan. Sedang lain, penokohan adalah karakteristik atau perwatakan, itu cara penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Jadi tokoh dan penokohan tersebut menggambarkan suatu watak dari sebuah tokoh tersebut.